'Cause it's hard for me to lose in my life. I found only time will tell. I will figure out that we can, baby, we can do the one I stand in. 'Cause it's hard for me to lose in my life. I found only time will tell. I will figure out that we can, baby, we can do the one I stand. Halo guys, perkenalkan nama saya Mufidah Isnaini, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Saya mahasiswa PLP di SMA Negeri 4 Surakarta. Di sini saya akan mengulas bab 4, yaitu materi pasar dan terbentuknya harga pasar. Stay tune ya teman-teman. Baik, kita akan memasuki bab keempat, pasar dan terbentuknya harga pasar untuk kelas 10 fase E. Pertama, kita akan mempelajari permintaan dan penawaran terlebih dahulu. Apa itu permintaan atau demand? Setiap orang tentu memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana dan dari mana kebutuhan tersebut terpenuhi? Biasanya, orang akan melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Keinginan seseorang untuk mendapatkan sejumlah barang atau jasa, inilah yang disebut permintaan. Permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada satuan harga dan waktu tertentu. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama, harga barang substitusi dan barang komplementer. Contohnya, ketika harga jeruk naik, konsumen akan mengurangi pembelian jeruk, bahkan berhenti membeli jeruk dan beralih ke apel. Nah, di sini kuantitas permintaan apel meningkat tajam meskipun harga apel tidak berubah. Oleh karena itu, kurva permintaan apel akan bergeser ke kanan. Jadi, pada barang substitusi, peningkatan harga satu barang akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain yang menjadi substitusinya. Contoh lain, jika harga roti meningkat, permintaan terhadap mentega akan menurun. Nah, di sini mentega dan roti adalah barang komplementer. Akibatnya, kurva permintaan akan mentega bergeser ke kiri. Jadi, pada barang komplementer, peningkatan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan barang yang menjadi komplementernya. Nah, yang kedua, ada jumlah pendapatan. Ketika pendapatan meningkat, konsumen cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap berbagai barang dan jasa yang mengakibatkan kurva permintaan menggeser ke kanan. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun, konsumen cenderung menurunkan pembelanjaan terhadap berbagai barang dan jasa yang mengakibatkan kurva permintaan menggeser ke kiri. Namun demikian, ada barang dan jasa tertentu yang permintaannya justru menurun ketika pendapatan bertambah dan permintaan meningkat ketika pendapatan berkurang. Contohnya, ketika pendapatan meningkat, keluarga Sasa akan mengurangi konsumsi tempe dan lebih banyak mengkonsumsi daging. Kurva permintaan tempe keluarga Sasa mengakibatkan bergeser ke kiri ketika pendapatan meningkat. Nah, barang-barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan meningkat dinamakan barang-barang inferior. Sementara itu, barang-barang yang permintaannya meningkat ketika pendapatan meningkat disebut barang normal. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Selain jumlahnya, struktur usia penduduk juga akan mempengaruhi pola permintaan terhadap barang dan jasa tertentu. Contohnya, jika penduduk balita pada tahun ini meningkat tahun 2025 nih, permintaan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan balita seperti jasa dokter anak, bubur bayi, susu, dan pakaian balita itu akan meningkat juga. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat.
Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Contohnya, sebelum atap genteng populer, masyarakat masih banyak yang menggunakan atap seng. Namun, pada saat ini, masyarakat semakin menyenangi atap genteng. Akibatnya, permintaan genteng naik. Sebaliknya, permintaan atap seng menurun. Contoh lain lagi nih, ketika mode berpakaian ala artis Korea mulai digandrungi para remaja yang saat ini ya, dan berlomba-lomba FOMO memakai baju yang banyak digunakan di kalangan artis-artis Korea. Nah, yang kelima, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Ketika tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai melanda di Indonesia, banyak masyarakat merasa khawatir dan memperkirakan barang-barang tertentu akan langka. Contohnya, masker, hand sanitizer, dan vitamin C menjadi rebutan masyarakat. Padahal sebelum corona atau COVID-19, masker hanya digunakan petugas kesehatan saja. Akan tetapi saat corona, masker menjadi wajib dipakai masyarakat. Hand sanitizer juga. Sebelum corona hanya digunakan saat hendak makan. Akan tetapi saat corona, hand sanitizer menjadi barang yang wajib ada di tas kita. Di sini, permintaan akan barang tersebut seperti masker, hand sanitizer, dan vitamin C menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya, sedangkan persediaannya belum bertambah pada saat itu. Contoh lain, ketika berbagai media cetak atau elektronik memberitakan bahwa pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM, pastinya banyak SPBU akan dibanjiri para konsumen. Nah, yang keenam, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah hari raya keagamaan. Nah, di sini kan hendak mendekati hari raya Natal ya. Pastinya permintaan terhadap pohon Natal, kue-kue Natal, dan barang souvenir akan meningkat tajam. Begitu pula pada saat hari raya Lebaran, permintaan terhadap ketupat, daging sapi, kue, mukena, dan sajadah juga meningkat tajam pula. Nah, yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi permintaan adalah kondisi sosial dan ekonomi. Saat pandemi COVID-19, masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah, termasuk belanja dan makan di luar rumah, seperti di mal atau pusat perbelanjaan. Di sini, pusat perbelanjaan dan tempat makan menjadi sepi pengunjung. Begitu. Untuk faktor yang mempengaruhi permintaan ya. Lanjut, di sini ada hukum permintaan atau law of demand. Hukum permintaan menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta bersifat negatif atau berbanding terbalik. Yang artinya semakin tinggi tingkat harga barang ya pada P2, semakin sedikit jumlah barang yang diminta, yaitu di Q1. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga barang di P1, semakin banyak pula jumlah barang yang diminta di Q2. Nah, kurvanya itu dari kiri atas ke kanan bawah. Ini untuk hukum permintaan law of demand. Hukum permintaan ini hanya berlaku di ceteris paribus. Artinya, faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Faktor-faktor lainnya seperti harga barang lain, yang harga substitusi dan komplementer, jumlah pendapatan, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu rumusnya QD sama dengan A min BP. Kemudian untuk PD sama dengan A min BQ. P itu untuk harga, price. QD itu quantity demand, yaitu jumlah permintaan. Nah, A-nya itu untuk konstanta. B-nya itu untuk coefficient. Lanjut. Di sini ada penawaran atau supply, ya. Supply ini adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual oleh produsen pada satuan harga dan waktu tertentu. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran?
Pertama, kemajuan teknologi. Jika biaya produksi lebih rendah, produsen terdorong untuk meningkatkan output. Oleh karena itu, kemajuan teknologi produksi akan mendorong kurva penawaran ke kanan. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi. Contohnya, kenaikan upah pekerja menyebabkan biaya produksi meningkat. Jika peningkatan biaya sangat tinggi, produsen cenderung mengurangi produksi sehingga menurunkan penawaran. Sebaliknya, jika suatu saat biaya bahan baku turun, produsen dapat membeli lebih banyak bahan baku untuk memproduksi barang dan jasa. Maka dari itu, penawaran pula akan bertambah. Nah, yang ketiga, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah persediaan sarana produksi. Masalah ekonomi timbul karena tidak seimbangnya sumber daya produksi dibandingkan dengan kebutuhan. Demikian juga halnya dengan produksi. Contohnya, penawaran beras pada daerah tertentu cenderung menurun karena banyak lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi daerah industri. Nah, yang keempat, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah peningkatan jumlah produsen. Contohnya, jika pertanian jeruk dianggap menguntungkan, banyak pihak lain yang beralih profesi menjadi petani jeruk. Dengan bertambahnya produsen baru ini, maka penawaran jeruk akan bertambah. Kurva penawaran pun akan bergeser ke kanan. Nah, yang kelima, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah peristiwa alam. Contohnya, jika terjadi bencana alam seperti banjir atau musim kemarau yang berkepanjangan, hasil panen padi berkurang drastis. Nah, kejadian-kejadian seperti ini akan mengurangi penawaran barang. Nah, yang keenam ini, faktor yang memengaruhi penawaran adalah ekspektasi atau harapan produsen. Seperti halnya konsumen nih, produsen pun mempunyai harapan atau ekspektasi akan situasi masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa situasi perekonomian 1 tahun mendatang akan membaik, pada saat ini mereka memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk dijual. Sebaliknya, jika mereka memperkirakan bahwa situasi perekonomian akan memburuk di masa depan, mereka cenderung tidak meningkatkan produksi. Nah, yang terakhir, faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang dan jasa lain. Beberapa barang dan jasa yang ada bersifat komplementer maupun substitusi nih. Contohnya, jika harga komputer PC meningkat, penawaran komputer PC pun meningkat juga. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula penawaran flash disk, printer, atau hard disk eksternal. Oleh karena itu, ketika harga komputer meningkat, penawaran flash disk, printer, dan hard disk eksternal pun juga meningkat, meskipun harga barang-barang tersebut tidak berubah. Hal ini menyebabkan kurva penawaran barang-barang tersebut bergeser ke kanan. Contoh lain lagi untuk barang substitusi adalah ketika harga teh meningkat, produsen akan beramai-ramai menjual teh sehingga penawaran teh meningkat. Karena lebih tertarik menjual teh, maka penawaran kopi menurun. Kurva penawaran kopi pun bergeser ke kiri. Nah, di sini ada hukum penawaran atau law of supply. Hukum penawaran ini berlawanan dengan hukum pada teori permintaan. Pada hukum penawaran menyebutkan semakin tinggi tingkat harga barang di P2, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan di Q2. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga barang di P1, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan di Q1. Nah, kurvanya begini. Dari kiri bawah ke kanan atas. Hukum penawaran ini hanya berlaku ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Faktor-faktor lain seperti kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, dan lain sebagainya. Karena hukum penawaran berlawanan dengan hukum permintaan, maka kurva penawaran pun juga berlawanan dengan kurva permintaan.
ya. Yang tadi kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah. Tapi kalau yang kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas, begitu. Nah, di sini ada fungsi penawaran. Ya, rumusnya itu adalah QS sama dengan A plus BP. Nah, untuk PS sama dengan A plus BQ. P-nya itu untuk price, harga. QS-nya itu quantity supply, jumlah penawaran. A-nya untuk konstanta, B-nya itu koefisien. Nah, di sini ada rumus untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, yaitu P min P1 bagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Soalnya mana? Oke, nah di sini ada contoh soal permintaan. Nantinya ada contoh soal penawaran lagi nih. Yang pertama permintaan dulu. Perhatikan tabel berikut ini ya, perhatikan. Berdasarkan tabel tersebut, tentukanlah fungsi permintaan Lisa dan Daniel. Nah, di sini di tabel ini, itu kan saat harga barang 20.000 per unit, permintaan Lisa sebanyak 2 unit. Namun, saat harga barang turun menjadi 18.000, permintaan Lisa naik menjadi 3 unit. Nah, di sini jadi penulisannya rumusnya yang kayak tadi, yang P min P1 dibagi P2 min P1. Ya, P1-nya berarti 20.000. Nah, untuk P2-nya berarti 18.000. Berarti P min 20.000 dibagi 18.000 dikurangi 20.000 sama dengan Q min 2. Q1-nya itu 2 di harga 20.000 ya, untuk yang di tabel tersebut. Nah, Q2-nya itu 3. Q2-nya itu 3, berarti 3 dikurangi 2. Itu sama dengan P min 20.000 dibagi min 2.000 sama dengan Q2 dibagi 1. Sama dengan, ini dikali silang ya. Jadi, min 2.000 kali Q min 2, yaitu 4.000 min 2.000 Q. Nah, untuk P min 2.000 dikali 1 ya, jadi P min 2.000. Nah, di sini min 2000 Q, P min 2, P min 2000, tadi kan 4000 itu yang di ruas kiri itu kan positif ya. Digeser ke ruas kanan jadinya negatif. Jadinya min 4000, P min 2000, min 4000 lagi ya. Jadinya min 2000 Q, jadinya P min 24.000 ya. Min bertemu min plus min 2000 min 20.000 min 4.000 jadinya min 24.000. Di sini Q-nya berarti P min 24.000 dibagi, tadi kan min 2.000 Q ya. Q-nya itu kita apa ya, untuk melihat fungsi permintaan dilihat dari Q-nya ya. Q-nya Q sama dengan P min 24.000 dibaginya itu 2.000 ya, min 2.000 sama dengan Q sama dengan 12 min 0,0005 P, begitu ya. Begini jadinya fungsi permintaan untuk Lisa itu Q sama dengan 12 min 0,0005 P, dan fungsi ini berlaku untuk semua perubahan permintaan Lisa. Nah, jika harga barang 16.000, maka jumlah permintaannya Lisa itu berapa? Kan tadi kan udah di apa ya? Istilahnya sudah di-spill nih. Sudah di-spill bahwa harga 16.000 permintaan Lisa itu 4. Ya, di sini kok bisa 4 itu karena apa? Di sini bisa 4 itu ya karena ada rumusnya sendiri. Tadi kan rumus untuk fungsi permintaan yang tadi begini
ya, yang tadi begini. Nah, untuk melihat permintaan Lisa itu sebanyak 4 itu bagaimana caranya? Berarti kan di sini sudah diketahui harga barangnya itu 16.000. Nah, jumlah permintaannya berapa? Jadi begini, rumusnya itu kembali lagi yang awal, fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A min BP. QD-nya itu 12 min 0,0005P. A-nya itu seakan-akan menjadi 12. Maksudnya 12 itu seakan-akan menjadi A gitu ya. Terus 0,0005 itu B-nya, koefisiennya ya. Terus P-nya itu kan belum diketahui tuh. P-nya itu diketahuinya ditanyanya itu 16.000 diketahuinya. Jadi 12 kurangi min 0,0005 dikalikan 16.000. Jadinya 12 dikurangi 8. Jadi QD-nya itu quantity demand atau jumlah permintaan untuk Lisa itu adalah 4. Ini coba ya kita lihat harga barangnya itu 16 diketahuinya. Ditanyanya itu jumlah permintaannya berapa? Tadi kan pakai rumus yang QD ya. Kita lihat QD-nya itu 4, benar enggak ya? Coba kita lihat. Ternyata benar. Harganya itu 16.000, permintaan Lisanya itu 4. Jadi di sini itu bukan hanya asal menulis ya, tapi ada rumusnya sendiri, begitu. Dan di sini lanjut untuk jawaban dari Daniel ya. Dari Daniel pun sama ini. Dari Daniel pun menghitungnya itu sama kayak yang di Lisa. Saat harga barang 6, tadi kan di Lisa itu kan dilihatnya dari harga 20 sama 18. Nah, untuk yang di Daniel kita lihat dari harga barang yang 16.000. Permintaan Danielnya sebanyak 18 unit. Nah, untuk harganya itu 14.000 kan harganya turun ya. Permintaan Danielnya itu naik menjadi 22 unit. Baru dimasukin dulu. Nih. P1-nya 16.000, P2-nya 14.000. 14 dikurangi 16.000 ya. Q1-nya itu 18, Q2-nya 22. Jadi P-16.000 dibagi min 2.000. Q-18 dibagi 4. Ini kalikan silang, berarti min 2.000 Q plus 36.000. Di sini kalikan silang juga 4pi min 64.000. Jadi di sini min 2.000 Q, 4pi min 64.000. Tadi di 36.000 di ruas kiri itu positif. Jadi dipindah ruas menjadi ruas kanan menjadi negatif. Jadinya min 36.000. Min 2.000 Q, 4pi min 100.000. Jadi min 66.000 min 36.000 jadinya min 100.000 gitu. Q-nya 4pi min 100.000 dibagi min 2.000 sama dengan Q-nya sama dengan 50 min 0,002 pi ya. Jadi fungsi permintaan Daniel adalah Q sama dengan 50 min 0,00002 pi ya, nolnya ada 3 itu 0,002 pi, dan fungsi ini berlaku untuk semua perubahan permintaan Daniel. Nah, jika harga barangnya 18.000 maka jumlah permintaannya berapa? Berarti tadi yang kayak tadi untuk menghitungnya sama juga kayak yang di Lisa, yaitu QD sama dengan A min BP. QD-nya itu 50 min 0,002 P. Ya, P-nya itu kan sudah diketahui 18.000, berarti 50 kurangi 0,002 dikalikan P-nya itu tadi diketahuinya 18.000, ya udah dimasukin aja 18.000. Jadinya 50 dikurangi 36, yaitu QD-nya, quantity demand-nya itu 14. Jadi quantity demand-nya untuk Daniel itu adalah 14 jika harga barangnya itu 18.000.
Lanjut, di sini ada soal penawaran. Ya, contoh soal penawaran nih. Kevin sedang merintis usaha thrift shop. Pada saat pasar ramai, ia menjual kaosnya dengan harga 60.000 untuk penjualan 20 unit. Jika Kevin menjual 30 unit dengan harga 80.000, maka tentukanlah fungsi penawarannya. Nah, di sini kan diketahuinya P1-nya itu 60.000 ya. Q1-nya itu 20 unit. P2-nya itu 80.000, Q2-nya itu 20 unit. Jadi kita masukin aja. Ya, masukin aja nih. Tinggal masukin aja. Jadi P min 60.000 dibagi 80 kurangi 60.000. Jadinya 20.000. Q min 20, 30 dikurangi 20.000, 10. Ini kalikan silang, berarti 20.000 Q dikurangi min 400.000. Ini kalikan silang lagi. 10 P min 600.000. Nah, di sini 20 Q-nya itu turun nih, turun. Jadi 10 Pi min 600.000. Tadi 400.000 itu di ruas kiri itu negatif, pindah ruas di ruas kanan jadi positif. Jadinya plus 400.000. 20.000 Q turun lagi nih. 10 P min 200.000. Jadi min 600.000 ditambah 400.000, jadinya min 200.000. Nah, Q-nya turun, jadi 10 Pi min 200.000 dibagi 20.000. Hasilnya, Q-nya itu, kuantitinya, fungsi penawarannya itu 0,0005 Pi min 10. Nah, setelah mempelajari konsep permintaan dan penawaran, kita tentu dapat memahami bahwa permintaan berada pada sudut pandang konsumen dan penawaran ada pada sudut pandang produsen. Pada saat pembeli dan penjual melakukan transaksi, terjadi proses tawar-menawar dan kesepakatan harga. Harga kesepakatan pembeli dan penjual inilah yang disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Keseimbangan harga atau equilibrium adalah keadaan ketika penjual dan pembeli sepakat pada harga dan jumlah barang tertentu. Jika kita melihatnya dari kurva, akan terjadi titik potong. Nah, itulah yang disebut dengan harga keseimbangan atau titik equilibrium. Harga keseimbangan dapat terlihat pada contoh permintaan dan penawaran berikut. Pada buku sekolah ya contohnya ini. Nah, pada saat harga buku 10.000, jumlah permintaan terhadap buku itu 2 pieces ya, 2 pieces buku. Nah, jumlah penawarannya itu 10 pieces. Jadi, kurvanya begini. Melihatnya begini. Harga 10.000 buku ya, permintaannya itu 2. Nih. Nah, untuk harga 8.000, kita melihatnya dari kurva permintaan dulu ya. Kita melihatnya dari kurva permintaan dulu. Harga 8.000, permintaan terhadap harga 8.000, permintaan bukunya itu bertambah menjadi 4. Harga 6.000 ya, permintaan bukunya itu bertambah lagi menjadi 6. Harga 4.000, permintaan bukunya bertambah lagi menjadi 8. Harga 2.000, permintaannya bertambah lagi menjadi 10. Jadi kurva permintaannya dari kiri atas ke kanan bawah pada warna hijau. Warna hijau untuk kurva permintaannya. Nih, ini untuk kurva demand, kurva permintaan. Nah, untuk kurva penawarannya bagaimana? Nah, begini. Tadi harga 10.000 untuk buku, jumlah penawarannya itu 10. Nih, di sini. Di titik di bulatan yang merah itu untuk yang kurva penawaran ya. Nah, untuk yang 8.000 harganya, jumlah penawarannya itu berkurang bukunya menjadi 8. Nah, untuk 6.000 harganya, jumlah penawaran bukunya itu berkurang lagi
menjadi 6. Nah, untuk harga 4.000, jumlah penawarannya berkurang lagi untuk bukunya menjadi 4. Nah, untuk harga 2.000, jumlah penawaran bukunya berkurang lagi menjadi 2. Jadi kurva penawarannya begini dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini untuk kurva supply, kurva penawaran yang warnanya merah. Jadi di sini untuk kurva permintaan sama penawaran akan terjadi titik potong. Ya, akan terjadi titik potong. Titik potongnya itu di mana? Titik potongnya itu berada di harga 6.000 dengan jumlah permintaannya itu 6 dan jumlah penawarannya itu 6 juga yang ada warna bold kuning gitu ya. Nih, harga titik potongnya itu di tengah-tengah warna kuning ya, yang disebut dengan equilibrium atau harga keseimbangan atau harga pasar. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. See you next time.